Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tata cara berwudu. Yang pertama, membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan sebanyak 1 kali sambil membaca basmalah. Yang kedua, berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Yang ketiga, membersihkan lubang hidung dan menyemprotkan kembali sebanyak 3 kali. Yang keempat, membasuh wajah sebanyak 1 kali, kemudian berniat dalam hati, nawaitul wudu alirofil hadasil asgori fardholillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian dilanjutkan membasuh wajah sebanyak 2 kali. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, dimulai dari tangan kanan diikuti tangan kiri sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap sebagian atau seluruh rambut kepala. Kemudian membasuh kedua daun telinga luar dan dalam. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki dengan membasuh bagian punggung dan telapak kaki sebanyak 1 kali atau 3 kali sunat. Yang ke-10, berdoa setelah berwudu. Doa setelah berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Mandi menurut lugat mandi disebut al-ghusl atau al-ghusl, yang berarti mengalirkan air pada sesuatu, sedangkan dalam syara' ialah mengalirnya air ke seluruh tubuh disertai dengan niat. Fardu yang mesti dilakukan ketika mandi yaitu niat. Niat tersebut harus pula dilakukan serentak dengan basuhan pertama. Niat dianggap sah dengan berniat untuk mengangkat hadas besar, hadas janabah, haid, nifas, atau hadas lainnya dari seluruh tubuhnya untuk membolehkannya sholat. Yang kedua, menyampaikan air ke seluruh tubuh meliputi rambut dan permukaan kulit. Dalam hal membasuh rambut, air harus sampai ke bagian dalam rambut yang tebal. Sanggul atau gulungan rambut wajib dibuka, akan tetapi rambut yang menggumpal tidak wajib dibasuh bagian dalamnya. Untuk kesempurnaan mandi, disunahkan pula mengerjakan hal-hal berikut. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membasuh tangan sebelum memasukkannya ke dalam bejan. Yang ketiga, berwudu dengan sempurna sebelum memulai mandi. Yang keempat, menggosok seluruh tubuh yang terjangkau oleh tangannya. Yang kelima, muwalah. Yang keenam, mendahulukan menyiram bagian kanan dari tubuh. Yang ketujuh, menyiram dan menggosok badan sebanyak-banyaknya 3 kali. Tata cara tayamum. Yang pertama adalah berniat. Niat tayamum adalah nawaitu tayamuma listibahatis sholati fardholillahi ta'ala. Aku berniat melakukan tayamum agar dapat mengerjakan sholat fardu karena Allah Ta'ala. Kemudian kedua telapak tangan diletakkan pada tempat yang mengandung debu. Kemudian kedua telapak tangan ditiup atau dikibaskan agar debu yang menempel tidak terlalu tebal. Kemudian usapkan kedua telapak tangan ke muka hingga merata seperti mengusap wajah saat berwudu. Kemudian kedua telapak tangan diletakkan pada tempat yang mengandung debu, tapi diusahakan tempatnya berbeda dengan tempat yang pertama. Kemudian usapkan kedua telapak tangan seperti mengusap tangan ketika berwudu. Kemudian membaca doa akhir tayamum seperti doa akhir berwudu. Istinja menurut bahasa artinya terlepas atau selamat, sedangkan istijak menurut istilah syariat Islam ialah bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil. Beristinja ini hukumnya adalah wajib bagi yang baru saja buang air besar maupun buang air kecil, baik dengan air maupun dengan benda selain air. Benda selain air dapat digunakan untuk beristinja ialah benda yang keras dan kesat seperti batu, kertas, atau daun-daun yang sudah kering.
Cara beristinja dapat dilakukan dengan salah satu dari 3 cara berikut. Yang pertama, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan air. Yang kedua, membasuh atau membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau air kecil dengan batu, kemudian dibasuh dan dibersihkan dengan air. Yang ketiga, membasuh dan membersihkan tempat keluar kotoran air besar atau kecil ini sekurang-kurangnya dengan 3 buah batu atau sebuah batu yang memiliki 3 permukaan sampai bersih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui 2 buah kuburan, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya orang yang berada di dalam kuburan ini sedang disiksa, adapun salah satu orang dari keduanya sedang disiksa karena mengadu-ngadu orang, sedangkan yang satunya sedang disiksa karena tidak menyucikan kencingnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.